الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puja dan puji berilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibi wal habibana, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Langkung tipayun anu kusim kering tipikah hormat para alimin ulama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para sepuh, para bini sepuh, dan yang paling saya hormati para dai dan daiyah Porda. Dan saya mengucapkan selamat hari milad Porda yang ketiga. Mudah-mudahan Porda kedepannya semakin jaya, amin. Porda kedepannya semakin sukses, amin. Porda kedepannya semakin melekat, amin ya Allah ya Rabbal. Dengan berdirinya saya di sini, dan insya Allah akan bertausiah singkat tentang perjuangan santri. Membicarakan tentang santri tentunya tidak akan lepas terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menyerukan sebuah wasiat kepada para santri untuk melawan para penjajah. Tapi sebelumnya, apa itu revolusi jihad? Cerita sedikit tentang revolusi jihad. Ada kabar bahwa tentara Belanda akan kembali ke Indonesia untuk merebut kembali bangsa ini dengan membonceng sekutu. Semangat patriotisme yang sangat dahsyat kepada umat Islam pada saat itu, hingga akhirnya perjuangan ini menewaskan sekutu, yaitu AWS Malabi, dan bahwasannya santri mempunyai peran penting dalam perjuangan dan merupakan perubahan bagi bangsa dan agamanya. Zaman telah berubah, santri harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang semakin canggih ini. Namun, perubahan inilah jangan sampai merusak identitas kita sebagai santri. Identitas kita sebagai santri, kopea alus, baju alus, sarung alus, najan pas buduk bagi gede kulit mulus, tara make sendal, tapi santri tetap keren. Ngara terhanjakan, maka hayu maras santren. Diuna alus gamis alus makna alus, santri yang mulus segera nu ahlak nu alus. Senajan jauh ti iman, tapi tetap saleha. Wandi tika komang santri, hirupna pasti sakinah. Ungkang waktu dipakai ibadah, jauh dina hirup haram jadah. Mimit nalar kitab jurumiyah, kitab sorob dan alfiyah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Santri harus memahami bahwa dirinya itu santri. Jangan sampai katanya santri, tapi masih banyak kasus pembunuhan, masih banyak kasus pembulian, masih banyak kasus pencambulan. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol diri yang kuat. Kita harus bersyukur menjadi kaum santri yang setiap hari diajarkan moral dan akhlak yang terpuji. Setiap hari santri harus mempunyai ilmu dan akhlak yang terpuji. Karena apa? Lihat baginda Nabi, beliau belum pernah ke Bogor, tapi namanya selalu tersohor. Belum pernah ke Garut, tapi namanya selalu tersebut. Belum pernah ke Kudang, tapi namanya selalu terkenang. Karena apa? Baginda Nabi mempunyai akhlak yang terpuji. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adim. Dan benar-benar kamu Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa baginda Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak? Karena pada zaman dahulu disebut zaman jahiliyah, yaitu zamannya kebodohan. Orang-orang tidak ada harganya, perempuan tidak ada harganya. Ketika diutusnya baginda Nabi, dunia yang dulunya terang menjadi, dunia yang dulunya gelap menjadi terang menderang.
Dan perempuan yang hina tidak ada harganya sekarang diangkat oleh baginda Nabi menjadi mulia. Tapi kenapa perempuan zaman sekarang banyak yang membuka-buka auratnya, banyak yang menjual harga dirinya? Karena orang-orang itu tidak dididik oleh ilmu agamanya. Hadirin rahimakumullah, bahkan dari kalangan bukan santri masih banyak yang beranggapan seperti demikian. Ketika santri pulang ke rumah berjumpa teman-teman sekolah, mereka bertanya, kamu belajar di mana? Kamu ngaji? Kamu nyantri? Mana paten? Minimal sekolahlah, minimal ajaritullah. Kalau kita santri, janganlah terbawa dengan omongan seperti demikian. Bahkan santri juga adalah anak zaman yang mampu menempatkan dirinya dalam kondisi apapun. Santri harus mampu berkarya dalam mengamalkan ilmu yang dibawa di pesantrennya. Paling enak jadi santri itu happy. Mau makan mandi ngantri, itulah ciri khas santri. Mau apa-apa ngantri, mau apa-apa sendiri, itulah ciri khas santri. Setiap hari makanan sehari-hari, tahu tempe sambal terasi. Saat makan pertemuan, ayam goreng sambal delan. Saat tidak punya uang, itu gopek jadi sasaran. Kita bikin goreng delan setiap hari. Wahai para santri, wahai pemuda harapan bangsa, wahai pemudi harapan ibu pertiwi, berjuanglah engkau untuk Indonesia, untuk merah putih. Karena santri harus mempunyai fondasi, santri harus punya dasar. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitab Manaqibnya, Genaku kitab Burhaniyah, bahwa yang namanya santri irsadun nas, santri adalah pemimpin di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, santri harus mempunyai dua ilmu landasan. Yang pertama, santri harus mempunyai ilmu ulama, yaitu ilmunya para ulama. Apa saja di antaranya? Ilmu nahwu, shorof, tasawuf, fikih, tafsir, dan lainnya. Yang kedua, yang namanya santri harus mempunyai ilmu siasatul mulki, harus tahu ilmu siasah, harus tahu dasar fondasi negara, harus tahu ilmu politik, harus balance dengan ilmu agama. Makanya kita sebagai santri jangan mudah berputus asa untuk menuntut ilmu, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'innahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat orang yang beriman dan mempunyai ilmu akan diangkat oleh Allah dengan beberapa derajat lahir batin, dunia dan akhirat. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menggambar suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Pesan saya yang terakhir, rajin-rajinlah minum jamu agar kuat urat-urat. Rajin-rajinlah minum jamu agar selamat dunia akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Tepuk tangan.